Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sirat. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubad Ibn Ruslan, Kitab Zakah, masuk kepada pembahasan kitab tentang zakat. Ini pembahasan sebelumnya adalah tentang janaiz. Janaiz tentang jenazah. Ada hal-hal yang diwajibkan terhadap jenazah, itu sudah kita selesaikan pembahasannya, yaitu ada 4, ada mengafani, ada memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Itu sudah selesai. Hari ini masuk kepada pembahagian yaitu Kitabuz Zakah, kitab tentang pembahasan hukum zakat. Zakat ini ada dua dia, ada zakatul abdan wa zakatul mal. Ada zakat mal, zakat harta. Ada zakat badan yaitu zakat fitrah. Zakat badan cuma satu saja dia, yaitu zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu disebut dengan zakat badan. Maka fitrah. Jadi ini siapa saja orangnya, walaupun dia orang miskin sekalipun, tetap dia terkena dengan zakat fitrah. Saya miskin ustaz, maaf saya mungkin tidak mengeluarkan zakat ustaz, wajib berzakat dia. Setidaknya dia wajib dikeluarkan atau minta bantu kepada orang untuk mengeluarkan zakatnya. Itu pun juga dibolehkan menurut pendapat qaul para ulama. Jadi zakat badan, zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu pun dibagi dua. Ada zakat yang fihil qimah, harga. Itu cuma satu, zakat tijarah. Apa? Zakat jual beli. Yang kedua, zakat amwal. Apa contohnya? Seperti ainnya, seperti contoh binatang ternak, emas dan perak, kemudian tanam-tanaman dan lain sebagainya. Qala innamal fardu ala man aslama hurrin muayyanin wa milkan tamama. Siapa yang diwajibkan dia untuk membayar zakat fitrah ini? Apakah anak-anak termasuk wajib bayar zakat maksudnya zakat harta atau zakat fitrah, apa macam mana? Ya, anak-anak wajib tak? Anak-anak ni punya harta banyak. Ketika dia lahir dia sudah dalam keadaan kaya. Kok bisa ustaz? Bisa saja. Pertama, dia mungkin mewarisi harta setelah meninggal ayahnya. Hartanya banyak. Kemudian yang kedua, mungkin sang anak ini sudah dihibahkan oleh orang. Jadi ketika anak dalam perut ibunya, ada orang kaya yang bermimpi, ini mungkin ya,
Bisa saja orang kaya yang bermimpi. Orang kaya ini bermimpi bahwa dia akan menghibahkan harta dia kepada anak yang dalam perut si fulanah itu. Datang yang orang kaya tadi kepada perempuan yang kaya tadi, ya perempuan yang miskin yang sedang hamil tadi, itu kebun sawit saya yang 20 hektar di sana, saya hibahkan kepada anak engkau yang ada di perut engkau itu. Kalau dia lahir, jadi bahasanya kalau dia lahir, aku hibahkan kepada dia. Ketika anak lahir, maka anak tadi menerima hibah. Jadi anak lahir sudah memiliki harta. Bisa Ustaz? Bisa saja, kenapa tidak? Bisa. Jadi apakah itu diwajibkan seorang anak yang belum balik dia untuk mewakafkan hartanya nanti? Nanti kita bahas. Kita kaji dulu zakat itu apa sebenarnya? At-tathhir, mensucikan. Jadi zakat mensucikan. Jadi tidak ada zakat itu yang tidak ada manfaatnya kepada si pemilik hartanya. Pasti ada manfaatnya. Walaupun zakat itu cuma zakat fitrah, ada manfaatnya kepada si pemilik hartanya. Apalagi lagi zakat harta. Artinya tathhir, mensucikan. Baik mensucikan harta atau mensucikan badan. Mensucikan badan dari kotoran dan dosa, maka itu disebut dengan zakat fitrah. Fitrah ini kesucian untuk mensucikan diri. Maka oleh karena itu orang yang puasa sudah, salat sudah, satu lagi apa? Mensucikan diri itu lagi, maka dia mesti dengan mengeluarkan zakat. Dalil ijma' di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan wa atuz zakah, dan tunaikanlah daripada zakat. Di dalam ayat Allah juga mengatakan khudh min amwalihim sadaqah. Di dalam hadis Nabi buniyal Islam ala khamsin, 5 daripada pondasi Islam. An tashhadu an la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat. Jadi kewajiban membayar zakat ni setelah salat. Setelah itu baru wa tasumu Ramadan wa tahajju fil bait, baru puasa bulan Ramadan, kemudian baru setelah itu haji. Jadi zakat lebih diutamakan dibandingkan dengan puasa dan haji. Intinya kalaupun kita puasa Senin Khamis tapi zakat tidak kita keluarkan, tidak ada nilainya. Haji tiap tahun tapi zakat tidak kita keluarkan, tidak ada nilainya. Makanya Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling marah pertama kali dan mengajak perang kepada orang-orang yang tak mau membayar zakat. Jadi zakat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh kita datang ke rumah-rumah orang. Nampak kita si fulan kaya, boleh kita datang ke rumah si fulan tadi mendakwahi dia, tolong bayar zakat bapak. Pak, bapak ni orang kaya, bayar zakat pak. Boleh, tidak apa-apa, tidak berdosa kita. Boleh, tidak ada masalahnya. Datang lagi kepada rumah ni orang kaya, tak pernah nampak oleh kita dia bayar zakat. Tak pernah dan belum pernah kita mendengar dia bayar zakat. Pak, bapak sudah mengeluarkan harta zakat. Pak, harta bapak sudah bapak keluarkan zakat. Pak, belum. Keluarkanlah pak. Baca ayat-ayatnya. Allah paling benci, paling marah kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka kalau seandainya uang zakat itu kita kelola, mungkin tidak ada orang-orang yang miskin di dunia ini. Khusus di Indonesia saja, di Riau, berapa juta hektar kebun sawit di Riau. Kalau dikeluarkan zakatnya, oh luar biasa. Tapi kemana? Kok tidak ada orang yang memerintahkan zakat? Peran pemimpin itu dipentingkan di dalam masalah zakat. Makanya ketika Umar ibn al-Khattab jadi khalifah, langsung undang-undang zakat itu berubah dia. Maka zaman Umar ibn al-Khattab tak ada orang yang kelaparan, tak ada. Orang yang mati kelaparan tak ada, orang fakir miskin tak ada. Rumah atap yang bocor saja di zaman Umar jadi khalifah tak ada. Kenapa? Sampai ke bawah uang zakat itu. Sekarang macam mana uang zakat? Macam mana uang zakat kita? Sampaikah ke pelosok-pelosok itu yang mendapatkan, yang menikmati zakat? Sampaikah? Tidak. Orang-orang kaya banyak hari ini yang tak berzakat. Banyak dia kaya tak mengeluarkan zakat. Jadi bahasa dia, zakat itu kan sudah jelas itu kata dia. Harta saya ini tak termasuk harta zakat kata dia. Kadang untuk mencari helah lari dari zakat itu banyak. Sama yang perlu kita syarahkan itu, orang kaya punya harta 4 miliar. Jadi 1 tahunnya jatuh nisabnya itu di bulan Desember ini. 1 tahunnya di bulan Desember dia mesti mengeluarkan zakat.
Di bulan November hartanya tadi diberikan ke istrinya. Dek, ini harta abang 4 miliar dek, ambillah dek, untuk adik ni abang hibahkan kepada adik. Hayalah bang, makasih bang. Di bulan Desember wajib tak seorang suami tadi mengeluarkan zakat? Tak wajib, karena bukan punya dia lagi. Nanti macam tu juga, menjelang bulan November, menjelang 1 tahun, diserahkan pula oleh istrinya balik ke suaminya. Abang ini bang, saya serahkan bang 4 miliar bang, kata dia. Wajib tak? Dalam fikih wajibkah dia mengeluarkan zakat? Tak wajib, karena belum 1 tahun. Ini ada orang kaya kita yang seperti itu otaknya. Memang dalam fikih tidak ada masalah, dalam fikih memang tidak bersalah dia, tapi di mata Allah itu tetap, kalau niat dia memang untuk mencari helah alasan untuk keluar daripada kewajiban zakat, Allah kan maha tahu. Allah maha tahu, dan itu ada yang melakukan. Ada yang melakukan hal yang seperti itu ternyata. Berat rasanya mengeluarkan zakat ni mah, dah serahkan aja. Ganti-ganti macam dia. Jadi akhirnya harta tadi tak terkeluarkan zakatnya. Dalam fikih, memang tak wajib zakat karena belum sampai haul, belum sampai 1 tahun. Tapi dalam pandangan tasawuf, ini orang ini dianggap orang yang menyia-nyiakan agama dan dihitung sebagai orang yang melakukan dosa. Maka oleh karena itu, zakat, lakukanlah kewajiban zakat setelah Al-Quran. Wa iqamas salata wa ataz zakah. Zakat setelah daripada salat. Dalam hadis macam tu juga, buniyal Islam ala khamsin an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salat wa itaiz zakah. Jadi zakat bayarlah. Ya, siapa kita yang merasa diri kita mampu dalam berzakat, maka keluarkanlah zakat ini. Keluarkan. Wahia nau'ani, zakat itu ada 2 jenis. Zakat badan, dia zakat fitrah. Zakat badan, zakat fitrah sekali setahun kita keluarkan di bulan Ramadan. Kita mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan. Atau boleh daripada setelah bulan Ramadan, dalam arti kata di tanggal 1 Syawal, akan tetapi sebelum orang melaksanakan salat Aidil Fitri. Zakat badan atau zakat fitrah. Jadi itu wajib kita mengeluarkannya itu. Siapapun di antara kita, semiskin apapun orangnya, selagi dia mampu mengeluarkan zakat fitrah itu, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Makanya hikmahnya zakat fitrah itu dalam mazhab Syafi'i dikeluarkan dengan ruz, dikeluarkan dengan makanan pokok. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang tidak memiliki makanan pokok. Jarang. Kalau pakaian, orang mungkin ada yang punya, ada yang tidak. Uang, ada yang punya, ada yang tidak. Tapi kalau makanan pokok, umumnya orang memiliki karena itu kebutuhan. Maka dalam mazhab Syafi'i, yang dikeluarkan itu adalah memang betul-betul makanan pokoknya. Yang kedua, zakatul mal, zakat harta. Zakat harta ini, dan dianya ada zakat harta itu dibagi pula kepada 2 dia. Ya, zakat harta. Yang pertama, zakat qimat. Qimat ini harga. Harga mengharga, itu zakatnya zakat qimah. Apa contohnya? Zakat tijarah. Tijarah, zakat jual beli. Itu harga-harga itu. Harga sekian persen, untung sekian-sekian. Itu adalah zakat daripada zakat qimat. Qimat ini zakat harga atau zakat tijarah. Yang kedua, ada zakat yata'allaku bil ain. Zakat yang ada kaitannya dengan benda. Itu yang kedua, itu zakat harta juga dia. Jadi zakat harta ini ada 2. Ada zakat yang berupa qimat. Qimat ini harga, itu zakat jual beli. Yang kedua, zakat bil ain. Barangnya itu yang dizakatkan. Nampak barangnya, berupa barang yang berupa zakat itu. Mana dia? Seperti onta, sapi, kambing, emas, perak, tanam-tanaman, anggur, nakhal, anggur. Kemudian barang-barang yang lainnya dalam mazhabnya Hanafi. Dalam mazhab kita Syafi'i tertentu barang-barang yang wajib zakat. Dalam mazhab Hanafi tidak, apapun yang sesuatu yang bisa memberi faedah dan memberi manfaat, maka dalam mazhab Hanafi wajib dikeluarkan zakat. Rambutan wajib dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi keluarkan zakat. Dalam mazhab kita tidak. Durian wajib zakat dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab kita Syafi'i juga tidak. Sampai telur puyuh pun dalam mazhab Hanafi wajib zakat. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i tidak diwajibkan itu zakat. Itu dia. Innamal fardu ala man aslama. Zakat itu pertama, wajib zakat itu di atas orang Islam. Itu wajib. Jadi di atas si kafir bagaimana? Hak di dunia si kafir tak wajib.
Tapi kalau si kafir ingin juga mengeluarkannya, bagus, tidak mengapa. Karena ada dia punya hak lagi di akhirat. Si kafir di dunia dia tidak wajib, tapi di akhirat nanti tetap akan diazab dia karena dia tak mengeluarkan zakat. Begitu dia. Wajib zakat. Tapi saya pernah ada dengar dari teman kita, sahabat kita, dia punya sahabat non-muslim. Itu yang non-muslim tadi itu kalau tiap tahun tu dia mengeluarkan sedekah juga, cuma tak zakat namanya bagi dia. Jadi semuanya fakir miskin dia bantu. Ada kadang pembantu-pembantu dia itu muslim tu dia bantu. Jadi kata dia, ini tak tahu kita apakah ini betul pemahaman dia ni. Ketika banyak kita mengeluarkan untuk orang, kata dia, maka banyak pula lah datang harta tu kembali untuk kita. Memang orang-orang tu kadang mana yang tinggi percayanya itu percaya pula dia, tapi tetap tidak beriman. Islam pertama, wa inirtadda ba'da wujub, walaupun dia murtad setelah wajibnya itu. Jadi murtad dia umpamanya naudzubillah ini muslim setahun ni muslim, wajib zakat. Kemudian setelah itu murtad dia setahun. Kemudian setelah setahun murtad itu dia masuk Islam lagi, naudzubillah, dia tetap dianggap orang yang wajib melakukan daripada zakat. Fala tajibu ala kafiril asli, tak wajib zakat itu kepada si kafir asli. Kafir ni ada tiga ni. Ada kafir asli, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Itu tiga kafir. Tiga kafir. Kafir asli, kafir zimmi, kafir harbi. Tiga jenis kafir. Maka jangan sampai buat nama anak asli, zimmi, harbi. Bahaya ni. Nama kafir ni, istilah kafir ini. Kafir asli ini memang kalau disebut kafir asli ini yang memang dari asal muasalnya kafir dan tidak ada sama sekali di luar daripada yang dua ni. Tidak ada dia bayar pajak dan tidak pula dia melakukan tidak membayar pajak, dan dia orang yang pertama kali yang ada di sana. Maka itu namanya kafir asli. Yang kedua ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang dilindungi, tak boleh diperangi dia. Dia setiap tahun bayar pajak ke umat Islam. Setiap tahun bayar jizyah. Setiap tahun berapa pajak si kafir? Sekian dia bayar. Ini tak boleh diperangi. Ini namanya kafir zimmi. Maka di Madinah dulu banyak orang kafir. Kafir mana di Madinah dulu? Nih sudah menjadi kafir zimmi. Maka dilindungi oleh Rasulullah. Tak boleh membunuh si kafir. Kafir mana menurut Rasulullah? Nih kafir zimmi. Jangan didaftarkan semua si kafir. Kafir ni kafir zimmi. Maka di Madinah dulu ada cekcok perkelahian antara si kafir dengan si muslim. Terjadi cekcok di Madinah. Ditamparlah oleh orang muslim si kafir zimmi ini, si kafir ini. Ditampar kafir zimmi ini, sekali tampar saja oleh orang Islam langsung mati si kafir ini. Maka orang Islam ni bahaya tamparannya, Pak. Bahaya. Kita kau dah lu menampau lah, dan cuma sekali nampau so. Belum menampar kita ni. Kalau tamparan muslim bahaya, sekali tampar di Madinah mati. Terdengar info tu ke Rasulullah. Kata baginda Nabi, siapa yang memukulnya? Siapa? Si fulan ya Rasulullah. Dipanggil si fulan. Kenapa engkau memukulnya? Kata Rasulullah, dia telah menghinaku dan menghina keluargaku ya Rasulullah. Baik, biar pergi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, mulai dari hari ini tak boleh diantara kalian memukul si kafir. Maksud si kafir ini siapa? Si kafir zimmi. Si kafir yang membayar jizyah. Kafir yang membayar belasteng terus kepada negara. Yang ketiga barulah namanya kafir harbi. Kafir yang dianjurkan kita untuk memeranginya. Memang dianjurkan. Justru dalam fikih-fikih kita disebut hukumnya fardu kifayah kita memerangi dia. Fardu kifayah. Dikirim surat, mau tak masuk Islam? Tak. Kirim sekali lagi? Tak. Ketiga kami ajak perang. Tak. Ini kafir daripada kafir harbi. Di Indonesia kafir apa kira-kira? Kafir asli kah? Atau kafir zimmi kah? Atau kafir harbi? Atau cik lain non-muslim? Non-muslim tu yang ustaznya pada itu ya barunya. Di Indonesia ni yang mana ni? Di antara yang tiga. Kafir asli? Tak. Kafir zimmi? Tidak juga. Kita pun kena pajak. Muslim kita. Mestinya pajak memajak tu, jizyah itu si kafir.
Kita tidak kena pajak mestinya ya kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih. Makanya uang pajak itu ulama dari teman-teman kita yang agak yang agak picik, saya dengar pajak itu katanya riba. Kata dia itu pajak itu haram. Kenapa pajak haram? Karena pajak tadi mendapatkannya dengan cara terpaksa atau ikhlas. Saya bertanya ke bapak yang bayar pajak nih, ikhlas bapak membayar pajak atau karena terpaksa? Terpaksa. Kalau enggak, ayo kan ditilang. Kalau enggak nanti tambah banyak lagi. Terpaksa. Mengambil harta seseorang dari jalan terpaksa haram atau halal? Haram. Menurut pendapat yang tadi. Kalau menurut kita karena itu sudah menjadi undang-undang negara, halal, tidak masalah. Jadi yang lucunya, nah ini saya cerita sedikit tentang teman-teman kita yang agak sempit pemahamannya. Kata dia, gaji PNS itu haram karena diambil dari pajak. Kata dia, saya masih ingat itu. PNS haram, pensiunan haram karena itu dari gaji pajak. Semuanya yang ada unsur dari negara itu haram karena itu dari pajak. Ini kata teman saya tadi, saya dengar aja agak tersinggung saya sebenarnya, karena kita orang tua pegawai, berarti kan PNS kalau memang dari pajak berarti haram, kata dia. Oke, pokoknya sesuatu yang diterbitkan daripada pajak maka itu riba dan hukumnya haram, kata kawan tadi. Yalah, siap tu nyo pulang keluar berjalan pakai mobil, kata ambo aspal ko, siapa mang aspal yang kuku, kata ambo. Aspal duit mana? Aspal itu apa pak? Duit pajak. Aspal kita itu pajak. Berarti memakai aspal lo haram, kata ambo lah. Jangan ku tak naik jole, kata ambo lah. Iyo kata aja cepet-cepet mengharamkan. Itu ada tuh ustaznya di kita ini. Saya menengok sekilas ada videonya kajian di Masjid Jamiatul Zahidin. Sampai ke sana, tengok dulu apa ya pajak tadi, undang-undang. Kalau sudah negara yang menerbitkannya, ya hilanglah hukum haram karena sudah menjadi undang-undang satu negara. Makanya kita balik ke kajian kita tadi, yang si kafir yang ada di Indonesia tadi, kafir harbi kah dia, atau kafir zimmi kah dia, atau kafir asli? Kalau kafir zimmi, enggak, kita pun kena pajak. Kita kena pajak, dia pun kena pajak. Mestinya dia saja, jangan kita. Kafir harbi, dia pun dilindungi oleh undang-undang negara. Dia tak boleh kita perangi. Tak boleh kan? Kafir-kafir gini kan tak boleh kita perangi. Berarti non-muslim tadi itu. Itulah. Jadi payah kita masuk mana dia. Padahal kafir asli, kafir zimmi, kafir harbi. Kafir zimmi kita pun kena pajak. Maka saya sampai sekarang tak duduk permasalahannya. Kalau non muslim tu mencari untuk tempat lari saja, itu non muslim ni. Pada itu yang kafir ngapa pula non muslim ni. Itu dia. Jadi kita hari ini bebas dia malah kan membuat tempat rumah ibadah gereja seenaknya saja dia. Padahal negara yang mayoritas muslim. Makanya kalau berdiri, kalau memakai undang-undang Islam, si kafir ni jelas, ni kau bayar ya jizyah nanti ke orang muslim setiap tahun sekian, setiap tahun sekian, setiap tahun sekian. Makanya dalam undang kanun Islam, dari undang-undang Islam itu orang muslim itu jaya dan orang kafir pun itu terlindungi. Kalau dia sudah bayar, dia tak boleh kita ganggu. Anak istri tak boleh kita ganggu, dilindungi oleh undang-undang negara. Itulah dia. Jadi kita hari ini semua kena pajak. Kita pun kena pajak, orang-orang kafir pun kena pajak. Ada namanya jizyah. Jadi tajibu alaihi wujubul iqab. Jadi orang-orang si kafir tadi wajib dia tidak diwajibkan membayar zakat, tapi dosa dia terima karena dia tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau dia keluarkan zakatnya, dia terbebas juga daripada iqab tentang zakat tadi di hari kiamat. Kemudian al-hur, aslam al-hur, si hur maksudnya adalah orang yang merdeka, tidak hamba sahaya, tidak budak. Kemudian dia bebas untuk memiliki hartanya. Bukan harta milik orang lain, bukan titipan. Bukan harta daripada orang lain. Kemudian milkan tamam. Milkan artinya adalah milik sempurna, punya dia.
Dia ada harta ini harta titipan orang. Itu bukan punya dia berarti, punya orang lain. Kalau itu harta punya dia, maka boleh dan wajib dia mengeluarkan daripada zakatnya. Maka karena itu disebutkan di sini hurin muayyanin, yang nyata atau yang jelas. Maka tidak wajib di atas orang lain seperti fuqara mauquf alaihi sigat mathalan fala zakat alaihim. Seperti orang fakir, dia pada asalnya fakir, dititipi orang harta, cuma nitip saja, bukan diberikan, nitip. Ada si fakir, kita nak mau musafir jauh, kata kita kepada si kafir ini, saya ada kebun sawit 20 hektar di sana, tolong saya titip kawak ya, jaga ya, panen ya. Wajib tak si fakir ini mengeluarkan zakatnya? Tidak, karena si fakir ini bukan milik dia. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah si pemilik harta atau si sahibul mal. Maka di sini disebut juga tak wajib mengeluarkan zakat baitil mal. Baitil mal tak wajib mengeluarkan zakat. Atau masjid, harta masjid. Masjid banyak punya harta. Ada masjid ini umpamanya masjid ini setiap tahun memiliki harta sampai, ini ada pertanyaan ini, sampai 100 juta atau 1 miliar. Uang infak dikelola sampai 1M, sampai 1M, berikutnya sampai 2M, berikutnya begitu meningkat terus. Wajibkah masjid mengeluarkan zakat? Tidak wajib, karena itu adalah harta masjid. Harta masjid ini maksudnya bagaimana? Dikelola dan itu milik masjid. Infak milik masjid. Pengelolaan parkir yang dikelola oleh masjid, punya masjid, wajib mengeluarkan? Tidak. Bina usaha di bawah masjid tidak wajib dikeluarkan, karena itu atas dasar masjid. Untungnya, labanya ke masjid. Ya, walaupun sudah dibagi kepada pekerja, ya tetap untungnya tadi lebihnya ke masjid. Itu pun juga tidak diwajibkan keluar zakatnya. Begitu dia. Jadi masjid tak boleh mengeluarkan zakat, masjid pun tak boleh menerima zakat. Masjid atas dasar apa menerima zakat? Di asnaf yang 8 tak ada masjid. Tak ada masjid. Maka dalam mazhab Syafi'i ketat sekali bahawa masjid tak boleh dia menerima zakat. Ini ada orang kita yang berzakat dia masjid Terbengkalai, bangunan lantai 2. Ada orang, jadi kata orang, itu saya zakat saya ni saya zakatkan ke masjid untuk menyelesaikan bangunan lantai 2. Mazhab kita Syafi'i mengatakan tidak sah. Tidak sah. Ada cara yang disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab I'anatul Talibin. Boleh berzakat kepada orang yang memiliki hutang. Kepada orang yang memiliki hutang, namanya gharim. Ada seorang yang kaya penyamin hutang, atau memang dia yang berhutang ke satu buah bangunan, toko bangunan. Kata dia, Pak toko bangunan, tolong berikan seluruh hajat yang dibutuhkan oleh Masjid Jamiatul Zahidin nak buat lantai 2. Tolong nak besinya berapa, nak semennya berapa, nak kayunya berapa, atas hutang nama saya, pribadi saya. Ini DP 5 juta. Okey, kata. Yang si fulan tadi, orang yang berhutang tadi, boleh dia menerima zakat. Walaupun nanti harta zakat tadi dia jadikan penutup hutang ke toko bangunan untuk masjid. Itu ulama berpendapat boleh. Tapi kalau nyata-nyata langsung uang tadi untuk dibangunkan ke masjid, harta tadi memang untuk masjid zakatnya, dalam mazhab kita Syafi'i tidak dibolehkan. Maka di sini disebutkan malul masajid. Harta baik kita berzakat ke masjid tak boleh, masjid pun mengeluarkan zakat pun tidak boleh. Jadi masjid tak mengeluarkan zakat, tapi kalau masjid mengeluarkan sedekah tak apa-apa, boleh. Masjid ni dah banyak kali harta ya mungkin. Dah banyak mungkin. Dibantunya lah orang-orang fakir miskin keliling masjid. Boleh. Boleh. Tak ada masalah ya. Maka ini perlu juga kita hidupkan hari ini, namanya uang sosial namanya. Uang sosial ini kita jarang masjid-masjid saya perhatikan. Kita masjid kota infak tu biasanya kota infak tu biasanya anak yatim, kemudian masjid. Infak masjid, kemudian anak yatim. Infak masjid, anak yatim. Kalau ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, itu saja yang berjalan. Itu saja yang berjalan terus. Sedangkan untuk sosial tak ada. Sosial ni fakir miskin tak ada. Tak ada. Jadi ada suatu kejadian di Kampar, dan ini kejadiannya kejadian nyata. Ada salah seorang yang menyampaikan kepada kami, dan dia anggota dewan. Jadi kata dia, Ustaz, tak terfikir kita membuat
kotak khusus untuk sosial. Apa pasal kata saya? Apa masalah? Ada masalah dan masalah ini real, nyata gitu. Setiap 3 bulan sekali kita kan ada menyantun anak yatim di masjid-masjid kita. Menyantun anak yatim setiap 3 bulan sekali santun anak yatim. Jadi dalam setahun itu 4 kali menyantun anak yatim. Beri anak yatim uang, beri anak yatim uang 2 juta, 3 juta dalam 3 bulan tadi, 3 juta anak yatim. Ada satu anak orang miskin yang selalu hadir dia dalam kegiatan santunan anak yatim ni. Tapi dia bukan anak yatim. Dia masih hidup ayah maknya, cuman ayahnya sakit. Ayahnya sakit dah lama tak bisa bekerja. Yang bekerja mencari nafkah tu maknya. Maknya bekerja mencari nafkah. Ditengoknya terus setiap 3 bulan sekali anak yatim tu dapat uang. Setiap 3 bulan sekali anak yatim tu dapat uang. Oh, senang sekali jadi anak yatim. Menurut sang anak tadi, senang dapat menjadi anak yatim. Setiap pulang ke rumah, setiap 3 bulan sekali dapat. Setiap 3 bulan sekali dapat amplop ini, anak yatim ini. Anak miskin tadi pulang ke rumah menangis dia ke maknya. Nangis ke maknya. Mak, kata dia ke maknya, kenapa kita kok tak dapat? Padahal kita miskin, kata sang anak tadi. Si fulan tu kaya, memang anak yatim ni kaya. Ditinggalkan ayahnya dulu kebun karet, ada ditinggalkan ayahnya dulu kebun sawit, kaya. Mak, kenapa kita tak dapat amplop itu? Kenapa kita tak dipanggil-panggil nama kita? Padahal si anu tu kan kaya, mak. Kita ni kan miskin, mak. Kata anak yang miskin ini, dijelaskan oleh maknya, nak, orang itu dipanggil nak karena dia anak yatim, karena dia tidak ada ayahnya, nak. Kan dia kaya, mak. Iya, walaupun dia kaya tapi ayahnya tak ada. Apa kata-kata yang keluar dari mulut sang anak? Kalau begitu bagus juga tak ada ayah kita lagi kan, mak, kata dia. Bagus jangan ada ayah lagi. Bagus ayah ni tak ada, cepat saja ayah ni mati, kita dapat juga seperti itu, mak. Polos anak tadi mengatakan. Siapa yang tak tergugah? Itu maknya bercerita ke anggota dewan, kebetulan orang Basnas dia. Bagaimana? Siapa yang tak tergugah? Dari sini perlu kita pikirkan. Dari mana kita menyantuni orang-orang fakir miskin itu? Dari uang sosial tadi. Padahal dalam ayat Al-Quran banyak disebut fakir miskin, Pak, bukan anak yatim. Tapi kenapa fakir miskin ini terlupakan oleh kita? Sering terlupakan oleh kita. Dalam ayat betapa banyak fakir miskin disebut dalam ayat Al-Quran. Tapi kenapa kita tinggalkan? Fakir miskin lebih banyak disebut dalam Al-Quran daripada anak yatim. Maka oleh karena itu ni PR kita, bagaimana anak yatim kita santuni, orang-orang fakir miskin pun di sekitar kita mesti untuk kita santuni pula. Antarlah beras ke tempat dia. Maka sudah mulai ada beberapa masjid di Pekanbaru yang mulai menyantuni orang-orang fakir miskin dengan sedekah beras. Antar beras sekali 2 minggu, antar beras 10 kilo. Data mana daerah-daerah, mana rumah-rumah yang memang susah dia untuk makan. Jangankan menyekolahkan anaknya, memberi makan dia saja, untuk makan dia saja susah, data oleh pengurus. Cari donatur. Siapa? Orang-orang yang sanggup berinfak 10 kilo beras dalam 2 minggu. Sebulan. Antarlah ke rumah dia. Kita khawatir. Padahal salah satu doa, salah satu paku dunia itu adalah bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Orang-orang kaya hari ini karena ada orang fakir yang mendoakan. Dunia ini aman, tentram karena masih ada doa orang-orang fakir. Maka oleh karena itu jangan sampai kita melupakan orang-orang fakir ini karena disebabkan karena dengan anak-anak yatim. Itu perlu kita pikirkan itu. Perlu. Saya juga terpikir, oh ya juga ya, kata saya. Anak yatim, kadang ada anak yatim ini yang punya ruko 4 pintu dia, Pak. Karena ayahnya buat ruko. Jadi buat ruko, meninggal ayahnya. Meninggal ayah, anak satu tu pula langsung anak punya ruko 4. Ruko 4 itu pun dihuni oleh orang, disewa oleh orang. Lumayan anak yatim, menerima dia santunan sekali 3 bulan ini. Ini fakir miskin ini untuk makan payah, yang kan punya ruko untuk makan payah. Itu wajarlah ada kecemburuan di dalam hatinya. Milkan tamama. Jadi harta masjid tak wajib kita keluarkan zakat, dan tidak pula kita dibolehkan masjid menerima zakat. Ribat majlis-majlis ilmu, musalla, dayah, menasah. Kal hamli fala zakatu fil mal mauqufun lahu li'annahu ghairu mu'in. Kemudian mewujud hayali.
Malkan tamama, milik sempurna, bukan milik orang lain, maka harta rampasan tak wajib zakat. Harta rampasan, dirampas harta orang, diambil harta orang, tak wajib zakat. Masruq, harta yang dicuri, dirampok, emas dicuri, emas tadi wajib mengeluarkan zakat? Enggak. Kau siap merampok, kau bersihkanlah harta, kita bersihkan harta ni, kita keluarkan zakatnya. Enggak punya awak dah, boleh cara mengeluarkan harta. Bagaimana nak mengeluarkan zakatnya? Juga tidak wajib. Kemudian harta marhun, harta yang tergadai. Dalam mazhab Syafi'i, harta gadai memang tidak diwajibkan zakat. Tapi dalam mazhab yang lain wajib zakat. Kita menggadaikan harta ke orang lain, kemudian sudah sampai masa nisabnya, masa haulnya, tak wajib. Tapi dalam mazhab yang lain wajib. Kita untuk mengeluarkan daripada hartanya. Ma ishtarahu qabla qabdih, sesuatu yang dibeli sebelum serah terima. Dia sudah kita beli tapi belum serah terima kita, maka juga tidak diwajibkan untuk zakatnya. Banyak lagi, la yajibu ikhra'in la 'inda tamakkunihi fi kulli dainin lazim min naqdin wa 'iddat tijarah la masyiyah. Fi iblin, apa saja jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakat? Fi iblin, ibil ni onta. Punya onta kita wajib keluarkan zakatnya. Wa baqarin, dan sapi atau kerbau wajib zakat. Wa ghanamin, kambing atau biri-biri wajib zakat. Jadi ay wahyan na'im muta'alliq biqauli fard inna makhtasat biha min hayawan li'annaha tatakhudul linnima. Jadi yang wajib zakat tadi daripada apa? Daripada binatang, onta, sapi, kerbau, kemudian kambing. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada budak dan kuda itu sedekah. Tapi dalam mazhabnya Imam Hanafi, kuda wajib zakatnya yaitu dengan membayar 1 dinar. Jadi seekor kuda, kita punya kuda 1 ekor, maka setiap tahun dalam mazhab Hanafi ni, dalam mazhab Hanafi itu kita mengeluarkan zakatnya 1 dinar. 1 dinar tu diuangkan sekitar 2 juta lah. 2 juta. Jadi kita punya kuda, setiap tahun wajib kita mengeluarkan 1 dinar. 1 dinar tu 2 juta. Itu seekor kuda. Kini kudo kita nak punya dah, tapi Innova punya. Apa caranya tu? Fortuner kita punya. Wajib zakat atau enggak? Kalau kita kiaskan dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, wajib zakat berarti. Tapi zakat kita sudah keluarkan pula pajak. Ya kan? Awak kan pajak keluar. Anggap aja lah pajak tu zakatnya, tapi mana lah bisa kan? Zakat untuk asnaf yang 8, pajak untuk semua orang bisa. Jadi tak bisa. Kita ada di rumah Fortuner, ada di rumah kita Alphard, ada di rumah kita Camry yang jauh lebih mahal dari kuda. Kuda, seekor kuda 40 juta. 1 ekor kuda. Setiap tahun dalam mazhab Hanafi kita mengeluarkan 2 juta. Berarti kalau kita yang punya kendaraan Fortuner berapa? 500 juta. Berarti kita wajib mengeluarkan tiap tahun berapa? 100 juta? Berapa? 25 juta. 4 kali 10, 40. Ya 25 juta. 25 juta mengeluarkan setiap tahun. Mestinya kalau memang zakat itu, kalau menurut mazhab Hanafi, zakat kuda wajib. Tapi kita kan bayar pajak kita kan. Bayar pajak, tapi pajak Fortuner dah sampai 25. 7 juta, 6 juta kan paling tinggi kan. Wajibnya. Jadi memang supaya lebih adilnya dibayar zakat lah. Boleh nampak adil dia. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i tidak wajib pada kuda la zakata wala farasa fi 'abdihi laisa 'ala muslimin fi 'abdihi wala farsi sadaqah. Tidak ada pada seorang muslim itu zakat budak dan kuda itu zakat. Ai adamul wujud fil mutawal mazkur, ya, pada hal yang seperti itu tidak diwajibkan zakat. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, dalam mazhab yang lain tetap wajib zakat.
Ada yang mengatakan, karena ada hadis Nabi SAW dalam Misbahuz Zulam dijelaskan itu fi Syarhil Bulughul Maram, falikulli farasin dinar, setiap satu ekor kuda dengan 1 dinar. La zakata fi mali hatta yahula alaihi al-haul. Tidak wajib zakat harta kecuali sudah sampai hitungnya 1 tahun. 1 tahun atau dengan bilangan yang sudah ditentukan, seperti onta 5 ekor keluarkan 1, kemudian sapi 40 keluarkan 1, sapi 30 keluarkan 1, 40 ekor kambing dikeluarkan 1. Berapa yang dikeluarkan nanti akan kita jelaskan kembali. Bisyartil haulin wa nisabin wastiyam. Jadi mesti harus kita mengeluarkan zakat. Kenapa? Apa hikmah dari mengeluarkan zakat? Pertama, tentu mensucikan harta kita. Yang kedua, agar kita pun merasa bahwa ada orang yang berhak daripada harta kita itu. Bukan kita saja yang menikmati harta, ada orang lain yang dia bisa saja mendapatkan hak yang sama di harta kita. Maka oleh karena itu tidak boleh seorang muslim dia untuk tidak mengeluarkan hartanya. Maka syarat pertama tadi Islam. Dia mengaku Islam, keluarkanlah zakat. Tapi kalau dia sudah tidak lagi mengatakan dirinya bukan seorang muslim, terserah dia tak mengeluarkan zakat, tidak mengapa. Jadi memang zaman Umar ibn al-Khattab itu memang di al-Khattab. Mana rumah-rumah yang tidak mau mengeluarkan zakat itu ditandai oleh Umar ibn al-Khattab. Jadi orang khawatir, orang ketakutan tidak membayar zakat. Tapi kalau di saat kita hari ini dibiarkan saja, tidak ada dipantau dan tidak ada diawasi orang-orang tidak membayar zakat. Begitulah dia. Jadi disebutkan tadi baru sedikit, yaitu pada kerbau, pada onta, kemudian pada kerbau, kemudian pada kambing, wazahabin, kemudian pada emas dan perak, ghairi hullin jadha walau ujira lil musta'milin. Nanti insyaallah akan kita sambung kembali. Kemudian dilanjutkan nanti dengan zakat fitrah, kemudian baru kepada nafkah. Nafkah ni ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Ada istilahnya nafkah umudain. Umudain ini nafkah 2 tiang. Nafkah 2 tiang itu macam mana? Tiang pertama itu anak dan istri, tiang kedua itu orang tua kita. Itulah dia nafkah. Hadza wabillahi taufiq, wallahu a'lam.